Ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Wa miftahud dunya asy-syabi' fataftuhu umurud dunya bisyabi' wa miftahul akhirah al-ju' fataftuhu umuril akhirah bil-ju'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Selanjutnya Syekh Imam Sulaiman Ad-Darani menjelaskan pada kita wa miftahud dunya, kuncinya, ya, kunci dari perkara-perkara dunia, asy-syabi', ya, kunci dari segala perkara-perkara dunia adalah asy-syabi', adanya sifat kenyang, ya, kenyang, ya. Kalau orang sudah terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan dunianya, ya udah anteng, betul nggak? Betul nggak? Siapapun tuh manusianya, kalau udah kebutuhannya udah terpenuhi, maka dia akan anteng. Ya. Kebutuhan apa aja deh, perkara-perkara dunia. Buat bayaran sekolah anak udah ada, buat bayar kuliah bocah udah ketemu. Ya, buat usaha yang lancar. Ya, badan sehat, udah tuh anteng tuh manusia, betul nggak? Tapi terkadang-kadang, gitu, karena manusia masih memiliki ambisi, memiliki nafsu, ya, udah terpenuhi semua kadar-kadar itu semua, tapi masih ada tuh ambisi. Ambisi apa? Ingin meraih sesuatu yang terkadang-kadang di luar nalar kita, di luar jangkauan kita, betul nggak? Betul nggak? Ini nafsu namanya. Nah, karena mengikuti nafsu, terkadang-kadang manusia kita ini terlupakan dengan perkara-perkara akhirat, ya, terlupakan dengan perkara-perkara akhirat, melupain perkara akhirat, ya. Makanya jangan hidup ini jangan pernah ada masalah, ya. Jangan pernah hidup ada masalah, ya. Punya hutang tapi bisa bayar, tuh namanya tanpa masalah hidup, betul nggak? Ya, punya ini bisa, itu namanya tanpa masalah hidup, ya. Jadi artinya apa? Hiduplah sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Hiduplah kita dengan sesuai apa yang telah digariskan oleh agama. Jangan mengikuti nafsu kita. Kalau udah kebutuhan kita udah terpenuhi semua, urusan dunia kita udah terpenuhi semua, udah jangan pola macam-macam. Jangan pola macam-macam. Jangan pernah kita memikirkan bagaimana hidup kita. Ya, jangan pernah kita memikirkan bagaimana hidup kita. Kehidupan kita, urusan kita udah dipikirin sama Allah, udah diatur sama Allah. Bukan kita yang mikirin bagaimana hidup kita, betul nggak? Ya, terkadang-kadang kita sok melebihi Allah. Ya, aduh gimana ya, tuh. Padahal pola perjalanan hidup kita ini di dunia udah diskenario oleh Allah, udah dipikirin sama Allah. Kalau ada masalah, jalan keluarnya Allah buka tuh. Ini jalan keluarnya begini, ya. Kalau ada begini, jalan keluarnya begini. Ini Allah udah atur semua, ya. Artinya keterangan ini hendaklah kita jangan terlalu, ya, jangan terlalu ambisi kepada perkara-perkara dunia. Cukuplah hidup kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kebutuhan kita udah beres, ya, segala urusan kita udah beres, udah kembali kita pada Allah, kembali pada Allah, ya. Jangan full hidup, ya, 24 jam hanya mencari dunia aja. Masya Allah. Ini termasuk apa? Alladzina khasirun, orang-orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Di antaranya ayyal wasi'atul waqti wa la yanfa'una biwaqti.
Orang yang dikasih keluasan waktu luang 24 jam, tapi dalam 24 jam ini dia sama sekali tidak memikirkan bagaimana kehidupan akhiratnya dia. Habis hidupnya dalam 24 jam itu hanya untuk mengejar dunia terus. Subhanallah. Ini namanya alladzina khasirun. Termasuk orang-orang yang rugi. Siapa lagi tuh orang yang rugi? Ayyal qalbuhu walan yanfa'una biqalbih. Orang yang dikasih hati. Setiap manusia dikasih hati, dikasih qalbun, dikasih qalbu, hati. Kalau qalbi, hati yang halus, hati yang kecil. Bedanya qalbu dengan qalbi itu apa? Sama-sama hati, sama-sama hati, tapi beda maknanya. Kalau qalbun itu hati yang kasar. Ini kita ngomong nih, ini pakai qalbu namanya, pakai hati yang kasar. Rasa dengki, rasa iri, rasa ambisi itu namanya qalbu. Permainan qalbu. Tapi kalau qalbi enggak. Qalbi itu hati di dalam hati. Dia sangat halus, dia fitrah, suci. Dia tidak tercemar oleh perkara-perkara yang merusak dirinya. Nah, maka usahakan ya, kita menggapai pada tingkatan qalbi. Tingkatan qalbi, mempermainkan hati kecil kita. Untuk apa? Merampas hak-haknya qalbu. Ya, agar apa? Qalbu lebur dalam qalbi. Artinya apa? Kembali kepada kesuciannya, kembali kepada fitrahnya. Masya Allah. Balik pada pokok masalah. Siapa orang yang rugi? Ayya qalbu walan yanfa'una biqalbih. Orang yang dikasih hati, tapi dia tidak memanfaatkan hatinya. Hatinya dibiarin ngambang. Hatinya dibiarin yastaghilu anillah. Lalai dari niat Allah. Hatinya tidak pernah berpikir, tidak pernah memikirkan tentang min ayatillah, tentang ayat-ayat Allah. Muhasabah, introspeksi, mawas diri. Hati kita nggak pernah kita latih seperti itu. Ini termasuk orang yang rugi. Na'udzubillah min. Siapa lagi? Ayyutalal umri wala yanfa'una bi umrih. Orang yang dikasih panjang umur, ya, umur 70, 80, 90, sampai 100, ya, wala yanfa'una bi umrih. Tapi umurnya nggak dimanfaatin. Umurnya nggak dimanfaatin dalam perkara-perkara yang baik. Habis dalam umurnya tuh, sepanjang hidup umurnya aja dia berpikir tentang dunia. Ambisi. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi siapa orang yang rugi? Ayyal lisanu wa la yanfa'una bil lisani. Orang yang dikasih mulut, punya lisan kita, tapi lisan kita gak manfaatin ke lisan kita. Lidah kita biarin kering. Lidah kita biarin keluh daripada mengingat Allah dan berzikir. Ya. Lebih banyak lisan kita basah dengan perkara-perkara yang namimah, riba, membicarakan aib orang, membicarakan keburukan orang, sementara kita tidak pernah melihat keburukan diri kita sendiri. Na'udzubillah. Khairun nas yanzuru aiban nafsihi. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang pandai melihat keburukan diri kita daripada melihat keburukan orang lain. Nah, mudah-mudahan kita nggak masuk kategori orang yang lisannya rugi, ya, yang pandai memanfaatkan lisan kita. Raddan lisanaka an zikrillah. Basahilah lisanmu dengan raddan, dengan zikir pada Allah. Siapa lagi? Ayyal basyuru wala yanfa'una bi basyar. Dikasih mata, tapi kita tidak manfaatin mata kita. Mata kita jauh dari melihat ayat Allah, jauh dari membaca ayat Allah, jauh daripada membaca kitab, jauh daripada membaca Quran. Lebih banyak kita melihat Google, melihat YouTube, melihat TV.
Jarang mata kita manfaatin buat baca Quran. Na'udzubillah min jalik. Mata kita jarang kita lihat untuk melihat orang-orang alim. Jarang kita lihat untuk melihat mata kita untuk melihat orang-orang soleh. Na'udzubillah min jalik. Kenapa? Ya, seharusnya kita harus bisa melihat di mata kita, melihat orang alim. Ma yanzuru aliman faka'annama yanzuruni, kata Nabi. Barang siapa orang yang melihat wajahnya orang alim, ya, dengan penuh kegembiraan, ya, siapa orang yang melihat wajah orang alim dengan penuh kegembiraan karena rasa cinta kita pada orang alim, faka'annama yanzuruni, seakan-akan dia melihat wajahku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain mengatakan, mayanzuru aliman yufarrihuha. Barang siapa orang memandang wajah orang alim yufarrihuha dengan penuh kegembiraan, ghafarallahu lahu dzunuba, maka dijadikan oleh Allah sebagai penghapus atas dosa kita. Ya, lihat wajah orang alim yang penuh, dan kemudian kita memandangnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa, ya, senang, maka Allah jadikan penglihatan kita pada orang alim sebagai penghapus atas dosa kita. Insya, ya, makanya sering-sering kita hadir di majelis-majelis ulama, insya, di majelis-majelis orang alim, ya, agar apa? Ya? Biar mata kita terlatih untuk melihat orang alim. Untuk apa? Yub'asuna, ya, yub'asuna liqaumihim, agar kita nanti dibangkitkan bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka, insya Allah. Ya, balik pada pokok masalah. Jadi hendaklah di dalam kitab ini katakan kita disuruh, ya, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah tentukan atas kita dalam perkara-perkara dunia. Kalau kebutuhan kita udah terpenuhi, udah, jangan lagi kita mengejar ambisi sampai kita melupakan perkara akhirat. Insya Allah. Selanjutnya, wa miftahul akhirah, dan kunci daripada perkara akhirat al-ju', adanya rasa lapar. Al-ju', ya, perkara apa, ya, kunci daripada perkara-perkara akhirat adalah al-ju', adanya rasa lapar. Maksudnya gimana nih? Kita diperintah oleh Allah, kita disunahkan untuk memperbanyak puasa, ya. Jangan terlalu banyak makan, ya. Orang yang terlalu banyak makan timbulnya males, maunya tidur mulu, betul nggak? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tuksiru dohaka, janganlah kamu banyak tertawa. Fa innahu tamutu qalbi, karena sesungguhnya orang yang banyak tertawa itu akan dapat mematikan hati kita. Wala tuksiru ta'aman, dan janganlah kita banyak makan. Kenapa? Fa innahu yastaghillu yasma, orang yang banyak makan timbulnya males. Wala tafar, dan tampak menggunakan pikiran. Pikirannya mati orang yang kebanyakan makan. Nah, kayak kita disuruh sunnah banyak puasa sunnah, terutama bulan Muharram nih. Bulan Muharram, Asyura, hari Asyura, kita banyakkan puasa 2 hari itu, insya, ya. Untuk apa? Agar kita bisa mencapai perkara akhirat kita. Kalau kita ingin mencapai kesuksesan perkara akhirat, maka kurangin makan kita, kurangin tidur kita, ya. Ada 2 hal yang dapat mematikan hati kita. Pertama, banyak tertawa. Kedua, banyak tidur. Yang ketiga, banyak makan. Ini yang bikin mati hati kita, ya. Yang bikin mati hati kita. Kalau hati kita udah mati, ya, maka la yanfa'unal hidayati wa nurillah. Sulit cahaya Allah masuk ke dalam hati kita. Sulit petunjuk Allah masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita sudah mati. Ma'udzubillah min jalik. Makanya hidupin hati kita agar apa? Meraih hidayah Allah.
meraih cahaya Allah, agar bersemayam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qalbi, agar cahaya Rasulullah masuk dalam hati kita. Dengan cara apa? Satu, banyakin puasa sunnah. Yang kedua, kurangin rasa kenyang. Yang ketiga, jangan terlalu banyak tidur. Ya. Orang yang banyak tidur jauh rezeki, apalagi di subuh, Pak. Ya. Ini Rasulullah SAW melarang kita tidur ba'da subuh. Habis sholat subuh, habis pikiran, tidur. Ya, ini kata Nabi, qillatu rizqa, berkurangnya rezeki. Ya, kurang rezeki. Aturan kalau kita dapat rezeki, nggak dapat rezeki, kenapa kita masih tidur? Betul nggak? Ada orang datang ke Bang Ian, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, mana Bang Ian? Bang Ian masih tidur. Balik lagi ke orang. Aturan dia datang bawa duit. Jadi rezeki kita lewat loh. Kenapa? Karena tidur. Yang kedua apa lagi tuh? Ya, yang nggak boleh, yang orang yang dilarang tidur ba'da subuh. Wa isma'ud amri, gampang dan mudah terkena penyakit. Ya, orang yang tidur habis subuh itu gampang kena penyakit. Kenapa? Karena nggak pernah kena cahaya matahari, sinar matahari pagi yang mengandung vitamin yang besar, yang manfaat untuk diri kita. Yang ketiganya wa astahul gurwa, orang yang habis tidur tuh, habis subuh tidur lagi, dia terlihat tua. Ya, cepat tua. Makanya habis subuh jangan boleh tidur lagi deh. Insya Allah. Yang kedua, habis asar nggak boleh kita tidur. Habis sholat asar tuh jangan tidur. Sampai kapan kamu tidur? Ntar habis isya. Habis maghrib makruh kita tidur. Habis maghrib tidur tuh makruh. Nggak boleh kita tidur habis maghrib. Kenapa dimakruhin? Karena khawatir isya terlewat. Jadi perkara akhirat, ya, untuk mencapai pada kesuksesan perkara akhirat, kita disuruh untuk melaparkan perut kita. Ya, artinya kita banyak-banyak berpuasa. Mudah-mudahan dua hal ini bisa kita amalin. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu